Semua, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan, hari ini boleh ada hanya karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Dan apabila kita mendapat kesempatan untuk sama-sama menikmati pengajaran kebenaran, biarlah hari ini kita mau membuka hati, telinga, perhatian kita, supaya apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi bekal dalam pengenalan kita, mempersiapkan kita hidup di zaman akhir, supaya kalau Tuhan memanggil kita, kita siap. Dan biarlah siang hari ini kita berdoa buat hambanya, Bapak Pendeta Paulus Kurnia, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur di pagi siang hari ini Tuhan, hanya karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah kirim hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus. Biarlah kebenaran yang akan disampaikan Tuhan, biarlah membekali kami semua, mengubah paradigma kami. Kami mengerti dan kami percaya dengan iman bahwa Tuhan in control di dalam segala situasi. Tuhan berbicaralah bagi kami semua pada pagi siang hari ini. Dan setiap jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan, kami berdoa tibakan di tempat ini dengan selamat. Dan acara seminar ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus yang bekerja dan melayani kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Syairnya pada tahu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, dalam hidupku, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah, jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Silakan Pak Paulus.
Shalom, selamat pagi. Shalom. Semangat dong, semangat. Shalomnya kurang. Shalom. Nah, gitu ya. Kalau saya panggil halo, jawabnya hai. Saya halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai-nya dua kali kan halo. Halo. Hai. Hai. Kurang kompak. Mulai hari ini mesti belajar kompak, bertumbuh bersama, bersatu, walaupun berbeda, ya. Dan seterusnya kita harus bangun semangat bersama. Judulnya juga bertumbuh bersama. Gak boleh bertumbuh sendiri-sendiri, ya. Oke. Baik, saya Paulus Kurnia. Saya pendeta emeritus dari Sinode Gereja Kristus. Kalau di lokalnya saya di Gereja Kristus Ketapang, ya. Di depannya ada restoran yang terkenal. Siapa yang tahu? Siapa yang suka angke? Cici ya? Ketawa. Restoran angke, ya. Di belakang Gajah Mada Plaza. Saya sudah emeritus 4 tahun yang lalu, masuk tahun kelima, dan saya tidak sepenuhnya di gereja. Tahun 2004 mulai saya dipanggil untuk menjadi theological professor di sebuah STT di Jakarta Amanat Agung. Tapi sebelumnya saya juga rektor dari Sekolah Teologi Cipanas, STT Cipanas, ya. Jadi beberapa kali setiap minggu ke sana, ya. Dan tahun 2012 saya tidak lagi di STT Cipanas, tapi membangun sebuah training center untuk menghasilkan para professional coach. Jadi saya master certified coach dari International Coaching Federation, ujian internasional, dan membantu orang-orang menjadi pemimpin, ya, membangun organisasi yang baik, menjadi pemimpin, jadi leader. Dan banyak 98% yang ikut kelas-kelas saya adalah pemimpin-pemimpin Kristen, ya. Sebagian yang non Kristen, tapi kita mereka mau ikut karena tertarik, walaupun pakai jilbab, pakai apa, mereka senang untuk ikut kelas-kelas kami, ya. Buku saya yang banyak dalamnya berbahasa Inggris, bernuansa Kristiani, tapi yang beli justru lebih banyak orang Islam, ya, karena mereka senang melihat isinya, ya, tidak melihat agamanya. Puji Tuhan, saya ada di sini boleh berbagi 2 hari ini, 2 sesi sampai nanti sore. Siapa yang sampai sore ikut? Coba, saya mau kasih siapkan hadiah nanti. Sampai sore ikut. Yo, kok cuma separuh ya? Separuhnya lagi kemana nih ya? Saya justru sore seru nih ya, bicara soal Bitcoin, AI, bagaimana digital money sekarang dipakai dan sebagainya, dan apakah baiknya Anda pakai pegang duit atau nggak pegang duit, ya. Nah, itu kenapa mesti dipikirin itu, apa untungnya dan apa manfaatnya, dilihat dari sejak iman Kristen, bagaimana kita membangun kehidupan. Jangan cuma rohani aja, tapi juga dalam kehidupan sehari kita tidak boleh hidup bergantung sama orang lain. Jadi kita harus bangun itu semua, ya, holistik cara melihatnya. Baik, mudah-mudahan yang nanti mau pulang habis makan siang berubah pikiran. Iya dong, sayang banget, ya. Mudah-mudahan, ya. Dan tidak ada yang memaksa, biarlah Tuhan buka jalan, teman-teman. Tadi sudah dibuka dengan doa, ya. Jadi saya ke sini. Jadi judul hari ini bertumbuh bersama di dalam kasih karunia di era UACA, ya. Disingkatan UACA. Halo. Hai. Satu kali. Halo. Hai. Ya, kurang mantap nih. Halo. Hai. Iya. Makasih. Kita tahu, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, Bapak-bapak rohani di Alkitab berada pada zamannya, era itu zaman, ya, berada pada zamannya, dan Tuhan memanggil orang-orang pada zamannya, melayani di zamannya, bukan di zaman sebelumnya atau di zaman sesudahnya. Selalu Tuhan panggil orang-orang ada di zamannya, melayani orang di zamannya, tipe orang di zamannya, gaya orang di zamannya, ya, pergumulan orang di zamannya. Itu harus dijawab per zaman.
Nah, jadi itu penting untuk kita pahami, karena kita sekarang bukan di zaman perjanjian lama kan. Masa kita melayani orang kan di zaman perjanjian lama? Kita ada di zaman sekarang ya. Nah, hari ini saya akan membawa teman-teman melihat, tentu yang lain juga udah pada belajar, ya tahu ya itu apa namanya VUACA itu, tapi sekarang ini semakin itu lagi ya, semakin dinamis lagi ya, semakin kelihatan lagi nyata. Sebenarnya konsep VUACA itu adalah konsep tahun 1970-an sekian ya, 1972 atau 1976, terus sampai sekarang makin kelihatan lagi betul yang orang prediksi zaman kita ini ternyata semakin VUACA. Nah, apa itu? Nanti kita akan lihat. Tapi saya mau minta teman-teman perhatikan, ini udah on ya, Pak ya? Hijau belum? Ini ya. Oke, ya. Nah, saya mau supaya kita sadar betul bahwa kita ada di zaman apa, karena di dalam Alkitab para bapak rohani itu memang Tuhan tempatkan di zamannya berbeda-beda ya. Jadi ada keunikan di sana ya. Misalnya Musa itu dia ditempatkan Tuhan di era terbentuknya bangsa Israel. Dia tidak lahir sebelumnya atau sesudahnya di situ ya. Tuhan memang khusus panggil Musa, nggak panggil yang lain. Untuk ini Israel mesti dibentuk. Israel menjadi umat pilihan Tuhan dan harus dipersiapkan oleh seorang pemimpin kaya gaya Musa. Nggak bisa yang lain. Tuhan betul-betul putus dia, pilih dia di zaman itu waktu Israel mesti dibentuk, itu mesti apa namanya mesti ada hadir di zaman itu ya, untuk memimpin Israel yang disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan, keluar dari Mesir untuk membangun bangsa yang besar, dan sampai sekarang Israel masih ada ya, ya kan? Ada yang udah pernah ke Israel? Ada ya, kalau belum nggak apa-apa, mimpi dulu ya, nanti baru ada ya. Tapi nggak harus perhatikan ya, nggak harus ada orang yang mati-mati musik hidup ini kayak kamu aja lu ya, nggak harus itu hanya untuk melengkapi kita aja, lebih ngerti perjalanan Yesus ini itu dan sebagainya ya. Nah, kita tahu juga Daniel dipanggil Tuhan di era Israel di pembuangan ya. Dia orang pemuda, ada beberapa teman, Daniel dan 3 temannya di zaman Nebukadnezar ya, dia di pembuangan. Tuhan panggil untuk menunjukkan bahwa Tuhan ada ya, melalui bangsa Israel. Diutus Daniel di pembuangan, di zaman orang-orang yang di luar Israel, di dunia luar sana, untuk menunjukkan Tuhan itu hidup. Dan kita tahu kan cerita Daniel luar biasa ya, Tuhan betul-betul ditinggikan. Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego. Pernah dengar cerita-cerita ini? Nah ya, kok kayak banyak yang belum kenal apa gitu. Pada yang kayak belum baca kitab gitu loh ya. Nah, oke. Paulus di era para rasul, pengambaran Injil, misi dan sebagainya, itu Tuhan pilih Paulus ya. Pemilihannya juga ajaib kan. Dia lagi jalan menuju ke Damaskus, di tengah jalan Tuhan menyatakan diri, panggil Saulus. Siapa Tuhan? Ya, akulah yang kau aniaya ya. Sampai panggilannya itu begitu jelas buat Saulus. Habis itu dia rubah namanya jadi Paulus, dan dia pergi mengatakan Injil berkali-kali dari barat ke timur, dari timur balik lagi, pulang lagi terus ya, sampai Injil menyebar kemana-mana. Jadi setiap zaman ada orang pilihan Tuhan. Dan saudara sekarang ada di zaman ya yang disebut zaman kasih karunia Allah ya. Kita hidup di zaman kasih karunia Kristus ya, belum masuk ke PUCA, zaman kasih karunia Kristus. Jadi the grace of Jesus Christ. Kita hidup ini sampai sekarang belum pernah beralih, belum pernah bergeser. Kita sejak kita percaya pada Tuhan Yesus, Dia juru selamat kita mengakui Dia Tuhan, di hati kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena ini sudah masuk ke zaman anugerah, sudah dibuka pintu untuk semua orang, tidak peduli dia agama apa, tidak peduli dia suku bangsa apa, Injil dibagikan tanpa memandang bulu, karena ada grace, karena ada kasih karunia Allah, kasih karunia Bapa yang begitu besar
ya, selapang-lapangnya, seluas-luasnya hati Bapa untuk semua orang, supaya akhirnya orang boleh percaya pada Tuhan Yesus. Nah, itu disebut zaman kasih karunia. Udah nggak ada dibilang ini saat Israel, ini bukan Israel. No. Udah nggak ada dibilang ini umat pilihan, ini bukan umat pilihan. Selama zaman ini udah masuk ke kasih karunia, orang yang tadinya tidak terpilih menjadi terpilih. Orang yang terpilih sebagai bangsa udah mulai mengalami ketinggalan, ya. Kalau kita lihat di Israel, memang bangsa terpilih pada awalnya. Tapi sekarang kan banyak yang belum percaya pada Tuhan Yesus, ya kan? Yang dulu terpilih malah ketinggalan. Yang tidak terpilih sekarang dipilih oleh Tuhan. Seperti saudara saya masuk di dalam anugerah Tuhan. Bersyukur nggak? Coba saya tanya, apa pentingnya buat Anda sejak Anda menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Apa pentingnya bagi Anda? Pikirkan ya. Coba saya tanya teman-teman, 1-2 orang di sini. Apa pentingnya bagi Anda, bagi Bapak Ibu, percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat? 1-2 orang angkat tangan dulu, nanti saya kasih kesempatan supaya jelas nanti ya. Keselamatan. Keselamatan. Selamatan apa nih Pak? Surga. Masuk surga. Siapa yang di sini yakin masuk surga? Angkat tangan. Bagian kagak yakin nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, ya kan? Ya juga nggak tahu siapa betul-betul masuk. Saya kan juga nggak tahu. Ya, oke. Apa yang membuat Anda yakin sampai di pintu surga Tuhan bilang, aku izinkan masuk? Apa yang membuat Anda yakin? Waktu di pintu surga, kamu yakin aku akan dipanggil? Apa yang membuat Anda yakin? Percaya Yesus. Ya? Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus. Nah, terus apa lagi? Salib. Kenapa salibnya? Kristus. Penebusan. Ada penebusan, ya. Percaya pada penebusan Kristus, ya. Apa yang membuat Bapak mengundang Anda masuk ke rumahnya? Walaupun udah ke gereja bertahun-tahun, belum tentu loh waktu di pintu surga dipanggil masuk. Ya, masih aja di luar, di pelataran, ya, di koridor. Ada yang begitu. Ya, betul. Saya juga nggak tahu benar apa enggak, ya, di sananya. Tapi itu sudah ada tanda-tanda yang seperti itu Tuhan Yesus ajarkan, ya. Nggak semua orang menyebut nama Yesus Tuhan bakal masuk, ya kan? Ada yang mengusir setan, ya kan? Ada yang melakukan mujizat, ya kan? Belum tentu masuk surga loh. Anda pikir dia pada masuk surga? Belum tentu, ya kan? Nah, tapi tentu Tuhan tidak akan salah memastikan siapa yang masuk surga. Maka di sini teman-teman perlu benar-benar mengerti kasih karunia Kristus itu. Ya, udah terbuka. Apakah kita sudah betul-betul berelasi dengan Dia? Kalau tidak, Anda hanya nama Kristen aja, tidak semeter, nggak ada untungnya, nggak ada pentingnya di situ, ya. Nah, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus ini, saudara, dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 7, ya, memastikan, ya, bagaimana seorang mengalami kasih karunia. Kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 7, 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 7. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut takaran pemberian Kristus. Jadi ayat ini, kata Paulus yang menulis ayat ini, memberikan keyakinan sungguh, keyakinan bukan abal-abal, bukan omong kosong, bukan cerita dongeng, bukan. Diberikan keyakinan kepada kita, kata Paulus, yang sudah percaya Kristus itu masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia, dianugerahkan grace, dianugerahkan sesuatu yang mahal harganya sehingga kita tidak sanggup membelinya, terlalu mahal sehingga berapapun kita bayar kita nggak cukup uangnya. Maka dikasih karunia, anugerah. Karunia apa? Keselamatan tadi kata Bapak lihat di belakang, ya. Keselamatan, satu hari kita akan mendapatkan tempat yang Tuhan sediakan buat kita, ya. Puji Tuhan. Di sini walaupun ngerem dulu, ya, jangan khawatir, di sono lebih baik, ya kan? Nah, di sini hanya sementara. Mau sederhana kayak Bapak jangan takut, karena kita ada yang lebih hebat lagi, yang lebih bagus lagi di sana. Itu yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, persoalannya adalah gini loh, kita yang udah ada hidup di dalam kasih karunia Kristus itu, bagaimana kita menjalani hidup itu? Ya, bagaimana kita menjalaninya, menghidupinya bagaimana? Itu penting.
supaya kasih karunia yang mahal itu jangan jadi sia-sia gitu loh. Satu, ketika kita bergereja, bagaimana kita bergereja yang baik sesuai dengan ukuran Kristus, sesuai dengan standar Kristus, supaya kasih karunia itu tidak sia-sia. Ini penting sekali ya. Saya udah umur segini, umur 65 plus begitu kurang lebih, melihat dan bergaul gereja-gereja di mana-mana ya, di Indonesia, di luar negeri, di belahan barat atau timur dan sebagainya, banyak melihat ya, ada gereja-gereja yang nggak serius gitu kan. Ada gereja-gereja that really understand what is the grace of Christ, sehingga dia berpikir gerejanya jadi aneh, dia berpikir bergerejanya jadi nggak seperti yang Tuhan mau gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan buat kita, ya kan? Kalau kita udah mengerti kasih karunia, kita udah tinggal dalam kasih karunia Kristus, anugerah yang begitu besar, mau diapain nih gitu loh? Kasih karunia yang mahal ini mau diapain nih gitu loh? Masa kita cuma terima begitu aja, ya kan? Nggak layak kalau begitu kan? Nah, justru kita mesti betul-betul paham betul, ya, hidup di dalam kasih karunia Allah itu Tuhan mau apa? Ya, ada rencana Tuhan apa buat hidup kita ketika kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, ini penting untuk mulai sore kita memikirkan terus ke sana ya. Nah, baik. Jadi teman-teman, di dalam kasih karunia Kristus, harta yang kita miliki ya, satu, kehidupan kekal melalui kematian Yesus. Yang kedua, Tuhan kasih dia apa? Peace, peace, kasih karunia, damai sejahtera ya, yang nggak bisa dibeli dari mana-mana. Saya konselor cukup lama dan kurang lebih baru 13.000 jam terbang sebagai konselor ya. Dan sebagai professional coach, saya juga melayani corporate di Indonesia, melayani organisasi itu 4.000 jam sampai saya mendapatkan certified master di bidang coaching ya. Nah, saya melihat gitu loh ya, orang-orang yang datang punya masalah datang kepada saya, pada umumnya they don't have peace in their heart. They don't have peace. Ya. Tapi orang-orang yang punya peace, keadaan apapun mereka tidak terlalu masalah. Karena udah ada peace of Christ inside. Ya. Jesus inside itu jauh lebih penting daripada apa yang di luar kita punya apa nggak punya, atau punya berapa. Levelnya beda-beda. Please jangan ketelisut dalam hal ini. Ya, jangan ketelisut. Yang penting dalam hidup ini ada insight, ada peace of Christ. Jangan ketukar-tukar, kebalik-balik dengan kirain kalau gua kaya, gua dapat peace. Lu ketukar, lu nggak bisa bedain tuh di situ. Nah, sedangkan ada orang yang hidupnya sederhana, kok tenang gitu loh, peace. Nah, di situ kita mesti lihat dengan jeli, ya, jangan ketelisut. Jadi orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia Kristus ada damai sejahtera dan, nah ini dia, strength, kekuatan. Siapa yang masih hafal Filipi 4 ayat 13? Segala perkara dapat yang memberikanku kekuatan. Ya, all things, apa katanya? Segala perkara, all things. Kalau bahasa Inggrisnya ada yang hafal? Ya, terakhirnya who give me strength ya. Ya. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Kristus yang memberi aku kekuatan. Kekuatan di mana? Kekuatan yang bisa beli di mana? Nggak ada. Di dunia farmasi nggak ada yang jual kekuatan di sini. Obat kuat ada, ya, yang jual obat kuat ada. Tapi cuma untuk kuat-kuatan doang, ya kan. Selebihnya kalau kita ngadepin stres, ngadepin anxiety, ya banyak orang yang datang masa pandemi itu, saya sampai sibuk karena terlalu banyak orang yang datang minta tolong. Panic attack, ngalamin panic attack di masa pandemi itu, ya, ngalamin tiba-tiba panik gitu loh.
dan ada yang hampir mati, ya. Ada yang berapa hari harus dibawa ke rumah sakit. Ada yang sederhana, tapi udah nggak bisa tidur 3 hari. Itu juga bukan sederhana lagi sih kalau nggak bisa tidur 3 hari. Tapi ini tidak bisa tidurnya 7 hari. Terus makan obat tidur nggak bisa tidur juga. Sampai dilipat jadi 4 tetap nggak bisa tidur. Nggak boleh 5 karena itu bisa tidur selamanya. Ya udah cukup 4 lah ya. Itu tetap nggak bisa tidur. Terus stop sampai ke 5 nggak boleh. Karena itu tidur selamanya. Lain lagi ceritanya, ya kan? Nah, jadi gimana nolongin orang yang panic attack begitu? Didoain udah. Kalau bilang, ibu doain dong. Dia bilang, gua yang panik masa gua gak kurang doa? Lu jangan ngajarin gua doa ya. Gua yang panik, gua pasti doanya lebih banyak dari lo. Ya. Nah, makanya kalau jadi pelawak di sini kalau orang lagi sakit gitu, jangan apa-apa doain sih. Apalagi udah mau mati banyak berdoa ya, banyak berdoa. Dia bilang ini, gua yang sakit emang gua kurang doa. Lalu suruh gua doa lagi. Gua udah capek tau berdoa. Ya, kayak gitu-gitu. Gua lu nggak apa-apa ya, Jakarta soalnya nih. Ya, gua lu sedikit ya. Nah, jadi kekuatan, strength yang Tuhan berikan sejak kita ada di dalam kasih karunia luar biasa. Ya, saya kalau menceritakan kekuatan yang Tuhan berikan pada saya dari waktu ke waktu sejak saya percaya Tuhan Yesus, mungkin saya 5 hari 5 malam nggak habis-habis cerita banyak sekali. Bukan karena saya pendeta. Sebelum saya percaya Tuhan, saya belum jadi pendeta. Sebelum saya sekolah teologi, saya udah ngalamin yang namanya kekuatan, strength dari Kristus. Itu kayak apa? Ya, sehingga saya tidak pernah mau mundur lagi karena saya melihat Tuhan begitu baik buat kita. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita nggak akan sanggup. Terus terang, saya kehilangan anak saya COVID tahun 2021. Ya, nah, dia pulang, saya nggak sangka. Dia kemudian masuk rumah sakit, kemudian saya kena, saya juga masuk rumah sakit 3 hari kemudian. Saya survive, dia ditolong Tuhan, ya kan? Saya dekat sama dia, ya. Dia anak berkebutuhan khusus, ya. Jadi saya bisa berjam-jam untuk bantu dia, ajak ngobrol. Dia pintar sekali. Semua teologian kalau ngobrol sama dia berdebat, teologian pada nyerah. Dalam sekali pikirannya, analisisnya tinggi sekali, critical thinkingnya dalam sekali. Bisa kayak pedang bermata dua tuh. Kalau lo ngomong ini, dia bisa. Dulu kamu lagi ngomong apa? Apa dibalik? Apa ada apa? Nah, coba. Jadi apa? Jadi gimana? Apa jadi apa? Bingung kan? Nah, jadi itu pintar sekali. Jadi sampai dia tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak percaya pada Alkitab sampai ke sononya karena pakai critical thinking yang luar biasa. Dia baca. Dia masih kecil waktu dia di sini, dia selama 3 tahun pertama di sini bersama-sama saya karena saya sekolah di Fuller Theological Seminary. Ya, dia itu senang baca, ya, sampai 1 hari bisa 6 jam lah keluar kamar baca, terus gitu. Pulang di Indonesia baca, semua banyak buku yang dia baca, buku teologi, buku tentang sejarah iman Kristen. Tiap hari gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu berat sampai akhirnya terlalu banyak yang dia baca, akhirnya nggak mau percaya Tuhan. Dia meragukan Tuhan karena banyak sekali yang dia baca sana sini pandangan kanan kiri, ya. Nah, kita terus berdoa buat dia ya, terus kita layani, dia tanya ini tanya itu, biar jadi dekat sama saya ya. Nah, terus satu kali dia bilang, saya mau percaya Tuhan Yesus. Ya udah, keputusan dia nggak dipaksa, dia temukan sendiri. Akhirnya dia komited bener-bener ya, dia sampai rindu sekali ketemu Bapak Sorgawi, dia apa semua. Sampai terakhir dia bilang, Bapak terima kasih, Bapak sabar sama saya ya, sampai akhirnya saya menemukan sendiri tanpa Papa maksa, gara-gara saya anak pendeta ya. Bapak nggak paksa saya cari, saya dapat Papa kalau diketok jam berapa aja mau dengar, mau buka pintu dan mau jawab pertanyaan saya. Dan kita diskusi jam 2 pagi, jam 3 pagi, diskusi inilah itu tentang kehidupan dan sebagainya. Akhirnya dia menemukan sendiri ya, tapi itu juga kasih karunia Tuhan. Begitu dekatnya Tuhan panggil saya kehilangan. Saya baru pertama dalam hidup saya nangis kegerungan di kamar sendirian sampai istri saya nggak berani masuk dan saya nangis. Hilang, saya kehilangan dia loh. Saya dekat sekali, saya nggak sangka Tuhan mau panggil dia lebih dulu dari yang saya pikirkan. Dia udah siap mau ke Amerika, saya dapat green card karena memperjuangkan supaya dia pengen untuk sekolah di Amerika. Pas dia dapat lampu hijau, lampu hijaunya di sorga, bukan di dunia.
Tapi kan di surga lebih baik. Ya, saya butuh beberapa bulan untuk melihat ada benang merah yang baik yang Tuhan sediakan di dalam situasi ini. Saya mulai mengerti apa artinya hidup. Artinya buat saya, Tuhan kasih saya the second chance, ya, untuk hidup melayani lebih baik lagi, untuk melihat gereja lebih jelas lagi, untuk melayani, memberi hidup dalam yang penuh arti, yang bukan cuma abal-abal, yang bukan cuma sembarangan. Nah, saya menjadi lebih serius lagi. Tuhan kasih saya the second chance. Kalau nggak, saya juga mati, karena saya parah waktu kena COVID. Waktu hari ketiga saya naik dari gawat darurat, naik ke lantai. Dari gawat darurat kan mesti tangani dulu, ya kan. Begitu dapat kamar baru naik. Itu lagi delta yang di mana-mana tempat nggak ada lagi. Pas saya bisa dapat satu di gawat darurat. Habis itu hari ketiga baru bisa naik. Hari ketiga ketemu dokter yang bertanggung jawab terhadap saya. Nah, dia bilang, Pak Paulus ya, dia. Saya kaget. Apanya Pak? Kaget? Mau juga saya kaget. Kok Bapak yang kaget? Saya kaget. Mestinya saya udah nggak ketemu Bapak lagi. Loh, kenapa? Hasil semua lab menunjukkan Bapak mestinya hari kedua udah meninggal. Tapi kok ada ketemu di sini? Bapak punya paru-paru udah 75% putih. Paru-paru udah putih, jadi udah lengket itu paru, udah nggak bisa mentang kayak biasa. Itu paru-paru kan begitu kan? Dia udah lengket kan, buka sedikit tuh. Terus hari-hari berikutnya makin sembuhnya cepat lagi, kaget lagi, lepasin ini oksigen tuh yang pakai gitu. Hari keberapa udah dia kaget lagi dokternya. Wah, terus saya mulai melihat, oh Tuhan masih saya kasih kesempatan, ya. Jadi kekuatan itu dari Kristus, ya. Anak saya juga waktu dia semasa hidupnya, kalau bukan dia percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, dia harus ngadepin halusinasi, dia harus ngeliatin kalau ketemu orang kayaknya dia orang itu mau jahatin dia. Sampai akhirnya dia kejar orang itu. Kamu kejar siapa? Tuh, udah lari ke kanan, lari. Nah, kadang-kadang dia nyetir mobil, tuh pulang-pulang nggak bawa mobil, atau mobilnya dia buang kemana gitu. Jadi akhirnya hari ketiga kita tanya, kamu masih ingat nggak mobil? Masih. Sorry ya, saya taruh di satu tempat. Di mana? Kenapa kamu kasih taruh itu? Saya nggak perlu mobil lagi. Jadi main tahu aja gitu kayak orang kaya. Mobil siapa? Tadinya ke Tangerang nyari duit, saya ke sono. Dari dapat mobilnya, nggak diapa-apain orang. Ya kuncinya dibuang kemana? Dibuang, dicari lagi 3 km, kuncinya dibuang di mana, mobilnya ditaruh di mana. Nyari dapat kuncinya, dia masih ingat. Nah, dia lagi waras, bisa ingat semuanya. Kalau lagi umat, wah gimana? Nah itu bertahun-tahun saya dampingi dia ngadepin sulit. Saya mau sembuh, kenapa nggak sembuh-sembuh? Gimana Tuhan? Nah gitu kan. Tapi Tuhan kasih kekuatan, saya juga dikasih kekuatan. Nah itu kalau bukan kekuatan dalam anugerah Yesus, bagaimana gitu? Ya, jadi teman-teman, pada siang ini saya mau ajak Anda betul-betul mengerti apa artinya hidup di dalam kasih karunia Allah. Ya. Nah sekarang kenapa kita mesti betul-betul lebih mengerti hidup di dalam kasih karunia Allah? Kenapa? Why? Karena kita hidup di dunia yang begini nih, ya, di dalam era yang disebut ini VOCA, singkatan. Ya. Di dunia yang jangan main-main. Kalau kita lengah, kita nanti lama-lama kita kayak menjadi orang yang nggak berguna, ya, menjadi sampah. Kita menjadi orang yang ya pokoknya yang penting gue udah mati, gue ke surga. Masa kita pikirannya begitu doang? Ya, bermasalah kalau orang berpikir cuma begitu doang. Yang penting kan gue sekarang baik-baik aja sama orang, gue nggak ngerepotin orang. Nanti gue mati, gue ke surga, gue udah dapat tiket. Bermasalah loh itu berpikir seperti itu. Karena Tuhan punya rencana yang bukan begitu doang. Hidup di dalam kasih karunia, sampai dikasih karunia Tuhan itu ada maksudnya gitu. Ada specific plan, specific purpose of God. Ya. By the measure of His grace, He's given you purpose, plan. Ya. Nah itu kan kita mesti cari. Kita tinggal di sini. Maksudnya apa? Nah, mesti doain, tanya Tuhan. Jangan sampai satu hari kita ketemu dia ditanya, apa yang membuat aku punya alasan kamu masuk? Kita nggak bisa jawab.
Tapi kan Tuhan, saya udah yakin percaya padamu dan saya pasti dikasih. Ya, tapi itu kan keyakinan katanya. Jadi gimana dong? Nah, kita perlu betul-betul ya senantiasa memakai waktu ini dengan baik. Nah, sekarang kita hidup di dunia ini nih, di dunia ini. Kalau kita nggak paham, jadi kita akhirnya gampang diombang-ambingkan, gampang jadi bingung. Terus kadang-kadang jadi panik, kadang-kadang nggak tahu alasannya apa, itu jadi stres nggak keluar-keluar. Yang mestinya kalian stres, ya. Saya kalau menolong orang karena saya udah jam terbangnya lumayan gitu, saya udah lihat dia ngomong 10-15 menit saya udah tahu nih, ini kesini dia di sini masalahnya, ya, di sini masalahnya. Padahal masalah itu kalau dilihat dari jarak jauh itu nggak seberapa, tapi kenapa jadi masalah besar buat dia? Akhirnya mengganggu hidup dia seumur hidup. Kasihan sekali orang seperti ini, ya. Gitu dilihat, kalau kita lihat di zoom out, kita lihat dari jauh, atau kita kayak naik di atas helikopter, suruh dia lihat masalah kamu di mana? Oh di sini, nggak terlalu besar, tapi kenapa jadi begitu besar dan mempengaruhi 40 tahun ke depannya? Ya, itu nggak diberesin. Makanya tadi saya ngomong sama ibu dari istrinya Pak Adik, saya tuh kalau menolong orang sampai orang itu sembuh, bukan cuma dikasih nasihat, lalu dikasih PR gini gitu, dan saya ajak dia melihat what is the root of the problem. Kalau kemarin di khotbah saya kan, what is the heart of the problem? Artinya what is the root of the problem? Do you know what is the heart of the problem? The problem of the heart. The heart of the problem is the problem of the heart. Two heart, different heart. Yang satu heart bicara root. Heart itu kan sentralnya kan. What is the heart of the problem? What is the root of the problem? Kan heart itu yang pertama pengertiannya begitu. Terus ini main permainan kata-kata. What is the heart of the problem? It is the problem of your heart. Ya, problemnya ada di hati kamu. Problemnya di cara kamu berpikir. Problemnya ada di cara bagaimana kamu memandang sesuatu yang tidak semestinya jadi problem, yang mestinya mungkin nggak problem jadi problem. Nah, saya urai itu kalau dengan clear, saya urai sampai mereka melihat di situ dia akhirnya keluar dari jebakan masa lalu, ya. Dia bersuka cita, dia punya kekuatan besar. Nah, tapi kita sebelum kesana kita lihat kenapa orang jadi punya problem, ya. Karena dia nggak mau terima kenyataan, ya, bahwa di dunia ini yang disebut dunia kita ini dunia VOCA, ya. Jadi dunia VOCA ini V artinya volatility, ya, volatile. Jadi turun naik gitu loh, nggak terus sedang, tapi nggak naik konstan atau turun konstan, nggak dia. Hari ini segini, nanti besok lain lagi. Menit ini begini, menit berikutnya udah lain lagi. Itu dunia kita volatile. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh, ya. Ininya artinya dari nggak ada yang certain, nggak ada yang pasti oleh penemunya, ya. Banyak yang volatile, konstan. Tapi kita mesti tahu dunia kita lagi gimana, gitu. Ini dengan yang baru bagaimana, gitu. Nah, ini yang mau saya bahas kali ini, ya. Dan dunia ini kompleks, tidak simpel. Keputusan sekarang pertimbangannya bukan faktor harus dipikirin. Ininya gimana, ininya gimana, ininya gimana. Karena so complex, you cannot solve the problem simply. Solve the problem. Our world is so complex. Many factors, yeah, to be considered before. Not only one or two factors. Over. Banyak lihat dari sisi ini. Ya. Kalau orang tanya masalah, tanya gini, gini, saya udah membohongin orang. Kalau di zaman sekarang saya main gitu aja jawabnya. Apa situasi dia? Saya dari sisi ini bagaimana, dari sisi itu gimana, supaya jangan
Jangan jadi sifatnya jadi manipulasi orang itu, padahal belum tentu ke situ. Ya, orang fail misalnya di ujian. Ya, kalau zaman dulu ini lagi ya. Oh, dia aku saya kan dosen ya, profesor. Plagiat, dia ngambil motif sana sini terus karena mesti diskor setengah tahun. Skor bahasa jahat sekali mengambil orang punya, mencuri ya, plagiat kan sekarang di mana-mana di Google ada tuh. Ketawa student sekarang, dulu Pak, sekarang kan disuruh 3 baca pada ketawa sama. Nah, terus pakai orang punya ringkas, laporinnya baca buku, padahal buku belum dibaca. Pada pintar juga pakai teknologi. Kita kasih kamu tuh bukan pada nangis, pada tenang aja sih, cerita udah ada jalan keluar ya. Nah, tapi saya berbeda dengan yang lain. Kan sanksi sedang terjadi pada diri dia. Kenapa dia sampai plagiat? Apa yang faktor yang menahan, bukan yang lebih proper, tapi dia kesehatan itu menolong. Kalau kita memang dia sadar, apa dia nggak sadar, apakah dia mesti bertobat atau mau bertobat? Punya salah lo di situ kagak. Saya Bapak minta maaf, memang saya yang salah. Ya udah, terima dengan baik. Apa sanksi? Pertimbangan yang harus kita pikirkan sesuatu, karena dunia ini kompleks. Kalau ada bikin 1-2 ini, maka kita gagal nih, dagang, jualan gagal, faktor lain, atau orang yang dia sukses sehingga kita nggak bisa bilang di 1, 2, 3, gue juga mau pakai nih Fiat 1, 2, 3, ada yang 4, 5, 6, kamu nggak cek faktornya banyak. Faktornya kenapa dia bisa sukses? Enggak sesimpel. Gue udah tahu lah, terus dijalanin enggak ya, kok ternyata kita nggak sukses kayak dia. Padahal ya, masalah manusia juga begitu kompleks, teman-teman. Tapi yang penting kalau kita punya kasih, kita pengen bantu, kita pengen supaya bagaimana dia bisa jadinya dalam hidup ini, dia bersyukur. Oh ini ya Christianity kayak gini ya, gitu. Terus mungkin ada orang yang nggak mau percaya Tuhan lagi karena ya kayak gitu-gitu. Nah itu. Terus yang terakhir ini adalah dunia udah kompleks, udah ada, terus nggak konstan, akhirnya membawa bingung. Ya, ada orang yang kurang duit, kan wajar bingung kan, kurang duit, bingung nggak sih? Gitu ya sih. Bingung nggak kalau kurang duit? Nah, saya ketemu belakangnya nih orang yang bingung juga. Ibu di Jakarta, dia tahu pelayan. Cesal, orang apa itu cesal? Cari ke Pak Paulus kalau kamu ada pergumulan, misalnya dia. Apa yang hilang dalam hidup kamu, Bu? What's missing? Nggak ada yang hilang apa-apa, Pak. Saya malah banyak. Tiap hari saya dan suami saya di masuk terus. Bunyi terus titut, tanggalannya titut. Nah maksudnya bukan cuma 10 juta, 20 juta, titut, 100 juta, titut, total sehari 2. Tiap hari. Terus kalau begitu, bingung, duitnya kebanyakan mau diapain Pak Paulus. Terus saya bilang, gak apa. Dia ketawa.
tiap hari. Ada loh yang begitu. Karena itu pasti I have to keep it confidential. Ada yang begitu. Itu baru cuma satu kali, bukan cuma satu aja. Nah, jadi banyak sekali orang bingung sampai bingung kita ngerti. Duitnya banyak bingung. Ya. Yang punya istri satu bingung. Istri satu ya satu, kenapa bingung amat sih? Ya, bingung katanya. Ya gimana yang bener aja. Banyak sebenarnya banyak bingung yang nggak perlu bingung. Itu cara pikir apa yang meleset di situ. Nah, yang baik ya, belajar dari firman Tuhan yang jadi prinsip. Ini hidup ini mesti dihidupinya bagaimana ya, supaya nanti satu hari kita bisa memberikan pertanggungjawaban. Nah, inilah dunia kita. Saya akan explore lebih detail ya, seperti apa contohnya. Nah, ini volatility artinya changes occur much more often than before and require continuous analysis. Contoh yang volatile itu apa? Harga saham, harga dolar tiap menit. Betul? Itu contoh. Setiap waktu jadi tiap 10 menit kita mesti analyze what happened. Ya. Bukan soal kurs uang mata uang, bukan soal apa namanya tadi saya bilang saham. Ya kan? Di TV aja kan kita bisa tahu pertama ini ada naik, ada hijau, ada merah, ntar hijau lagi, merah. Teks itu yang tentang keuangan, tentang saham, tentang emas, harganya turun naik kan? Dulu mah nggak sampai begitu. Beli emas 10 tahun atau 20 tahun yang lalu harganya di antara segitu aja 100 gram. Sekarang baru beli ini wah lagi turun lagi. Terus kita nyesel, aduh kenapa beli begini banyak? Nyesel lagi, kenapa sedikit belinya, kemarin sekali aja sekilo gitu. Karena kondisi turun naiknya cepat sekali, unpredictable. Price analysis, continuous analyzing mesti. Gereja juga begitu, ya di Indonesia itu perubahannya luar biasa. Maka ada gereja yang berapa tahun, nah kita udah 40 tahun malah turun jemaatnya. Terus mulai berdebat, karena dia begini sih, dia begini, dia makan gini, padahal nggak gini. Nah, lu jangan ikutin orang Pentakosta maju gara-gara ini. Lu yang nggak Pentakosta. Jadi apa masalahnya? Ya kan? Nah, yang mesti di-analyze. Apa nih? Orang pemuda cari Tuhan sekarang. Apa yang membuat pemuda nggak mau cari Tuhan sekarang? Di-analyze. Volatile dunia ini, ya, serba susah untuk dipredik. Ya. Anda bisa kasih contoh yang nggak bisa dipredik, tahu naik kali ini, nggak lama 5 menit turun, naik turun. Ini bukan soal uang misalnya, apa contohnya? Bitcoin. Nah itu uang juga. Nah Bitcoin, ya itu uang masih ada hubungannya. Kalau bukan volatile di dunia pekerjaan ada nggak? Pressure. Nah pressure betul, pressure tertentu sebentar nggak ada pressure, sebentar atau pressure-nya tinggi. Pandemi kan nggak ada yang juga, atau nggak lama tuh langsung jadi pandemi, ya kan? Mulai dari Wuhan,
kemudian ketahuan ada gejala gini, terus langsung menyebar ke sini, itu contoh volatile, yang tahu, ya kan? Banyak contoh dalam hidup. Nah, kita sedang hidup dalam dunia yang volatile seperti ini. Kemudian uncertainty, we are not able to ambiguously predict and prioritize factors that may influence the situation. We are not able, ya, untuk predict sesuatu yang ambiguous, ya. Dan kita nggak bisa membuat prioritas tertentu, ya, yang kita pikir ini nih, ya, yang bisa apa kita jadikan prioritas. Udah nggak gampang, nggak. Kalau sampai saya pernah diajari oleh seorang profesor ahli dalam manajemen, dia bilang jangan pernah bikin rencana lebih dari setahun. Apalagi rencana pembangunan 5 tahun, udah kagak laku loh. Setahun aja udah banyak perubahan. Terus belakang, jangan bikin rencana lebih dari 3 bulan. Karena dalam 3 bulan itu banyak yang lu udah rencana bukan terjadi. Geser lagi, uncertainty. Nanti kita harus cari yang mana yang masih certain di mata Tuhan. Nanti kita mesti cari, itu kayak kita. Yang mana yang kita masih bisa kerjakan, tetapi masih bisa dijadikan prioritas. Pasti ada. Tapi kalau kita lihat di dunia sana, ya kan, banyak yang nggak certain. Pergeseran nilai udah nggak ada yang certain lagi. Orang sekarang menikah aja punya pandangan yang nggak certain lagi kayak dulu, ya. Nah, ada yang seneng-seneng nih pemuda-pemudi, ya, maaf ya, di Jakarta khususnya di kota besar. Tapi sekarang sampai ke Papua, ya, sampai ke Ambon, ke NTT udah sama rata-rata. Teman-teman aja deh menikah, nggak usah gitu, ya. Kayak temen tapi kayak orang udah menikah, udah menikah tapi kayak bukan menikah tapi teman, ya. Teman tapi bukan sekedar teman. Jadi apa sih gitu kan, ya. Terus ada orang yang enakan single gitu kan. Makanya negara mana tuh yang memberikan dukungan, kasih uang kalau sampai hamil? Negara mana Anda tahu? Singapura. Salah satu Singapura. Belakangan Tiongkok udah. Dulu kan dia kan bilang anak nggak boleh lebih dari 1 ya. Sekarang baru ketahuan kurang anak sekarang. Jadi ayo banyakin anaknya. Itu di Tiongkok, ya kan? Nah, uncertain, ya. Nah, oke. Kemudian complexity, ya, tadi udah jelas, ya. Ada banyak faktor yang menentukan proses berkembangnya. Ini jadi ini atau itu karena banyak faktor. Kamu nggak boleh sesumbar bilang. Misalnya ada orang yang married, ya, datang ada ngalamin masalah keluarga, datang ke saya, ya. Misalnya urusan perselingkuhan atau apalah begitu, ya. Saya hari ini nggak boleh sesumbar, karena faktornya ini enggak. Mesti digali betul-betul, lihat dari berbagai aspek. Dan banyak konselor yang nggak sabar, langsung kasih nasihat. Ini sekarang begini kan, begini mestinya begini. Didoain tukang tangan, puasa, selesai. Dia pikir begitu, ya kan? Ada kagak, nanti besok ada lagi yang memicu masalahnya muncul lagi. Nggak habis-habisnya. Makanya saya sadar banyak faktor yang harus dicek, ya, yang harus diperiksa. Karena ini atau karena itu, atau ini atau itu, ini semua begitu diperiksa dengan sabar. Lama sedikit, tetapi kesembuhannya nyata. 90% puji Tuhan, orang yang punya masalah berat itu 90% heal, sembuh melalui layanan konseling yang saya lakukan. Saya orang telaten sekali, nyari sampai detail-detailnya. Saya ajak dia, kamu sabar? Pak, saya nggak sabar. Mudah-mudahan 2 kali ngobrol sama Bapak selesai. Kamu urusan ini udah berapa lama berlangsung? Ya udah 18 tahun terakhir ini kita punya masalah. Lu 18 tahun punya masalah, lu selesai dalam 2 kali sesi. Hello lu. Bahasa Belanda gitu. Hello lu. Belanda kan gitu kan ya. Ngerti? Lu udah
punya masalah 18 tahun, lu mau selesai dalam 2 sesi konseling. How come? You have to be patient. Kalau kamu mau get healed, ayo bersabar. Satu-satu, walaupun kamu akan sakit untuk mengingat kembali masa lalu apa yang kamu pernah alami. Tapi itu akan obatnya pahit, tapi itu akan menyembuhkan. Mau pilih yang mana? Pak, saya pokoknya mau cepat-cepat sembuh aja. Nggak, no way. Udah terlalu lama. Istilahnya hutan udah kebakar, udah tinggal 10%. Mau diselamatin, susah. Bakaran hutan udah tinggal 10% lagi. Kan banyak orang konseling kan nyarinya gitu, udah kebakaran hutannya baru cari pendeta. Pendetanya suruh doain kalau perlu dapat mujizat dari atas. Tumpang tangan langsung beres. Ya, ada yang beres tapi ada yang kagak beres. Ya. Nah, oke, kita terusin. Dan dunia yang ambiguity. Information is difficult to interpret unequivocally. Ya. Jadi banyak hal yang kita tahu ini udah nggak bisa kita tangkap artinya ini. Ya. Banyak informasi yang lewat di depan kita melalui viral, medsos, terus kita bacanya adalah begini, misalnya, oh ini kejadiannya begini, itu udah nggak bisa pasti begitu, Jadi apa? Membingungkan sekali yang mana yang benar, gitu loh. Jadi di sini kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam kasih karunia Allah, di dalam kasih karunia Kristus, menghadapi dunia yang seperti ini, kita harus bersatu padu. Kita harus punya hati yang bersama. Jangan urusan-urusan kita kecil memisahkan kita jadi konflik, memisah-misahkan, mengkotak-kotakan kita. Kita mesti duduk sama-sama, kita mesti bareng. Kita sedang hadapi masalah yang besar di dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam dunia bisnis kita, di dalam profesi kita, di dalam kita membesarkan anak. Jangan main-main, ini dunia ini ngeri sekali gitu loh. Kita sebagai anak Tuhan, apalagi kita membangun komunitas, kita harus bersatu padu, bertumbuh bersama, nggak boleh sendiri-sendiri. Ini udah zamannya kolaborasi. Pernah dengar? Our era now, abad ke-21 ini abad kolaborasi. Bukan lagi abad lu gue. Lu mati sendiri kalau lu apa-apa sekarang lu sendiri atau gue sendiri yang urus. We together collaborate. Ya. Kita bersama-sama berkolaborasi. Kalau nangani masalah ini, kalau nggak bisa jangan mati-matian ngurus. Panggil, telepon, call a friend. Ini gua ada gini, panggil lagi teman yang lain. Mungkin di sini ada dia lebih pintar bidang ininya. Ini berkolaborasi. Kenapa orang Indonesia pada senang berobat ke Singapura atau ke Malaysia? Salah satunya kenapa? Bukan karena murah lagi. Sekarang mereka udah tahu harga loh, cukup mahal lagi, dan naik lagi. Ya, dulu saya ke Pineng, saya hitung dulu 4 tahun yang lalu sama belakangan saya ke Pineng lagi. Gila. Dulu memang benar-benar murah. Dokter spesialisnya bayar berapa? Seperempatnya. Jakarta dokter spesialis 500-600, dia cuma bayar 160.000, hitung rupiahnya. Dokternya loh. Terus obatnya juga murah dulu. Sekarang enggak, spesialisnya juga naik jadi berapa jadi. Memang nggak terlalu murah. Tapi orang masih pengen ke situ. Ini bukan mempromosikannya, bukan ya. Nah, jangan nanti saya di viral. Jadi karena kalau kita sakit apa di Malaysia maupun di Singapura, yang nanganin kita sakit ini 4 dokter yang berbeda keahliannya, berkolaborasi, ngobrol, diskusi. Ini pasien kita ada masalah ini. Coba kamu dari sisi darah gimana? Kamu sisi dari jantung gimana? Terus ngobrol-ngobrol. Bukan visit, beda. Kita kemarin di Jakarta lagi visit. Ya, entah jam segini katanya dokter jantung mau datang ke bapak. Tapi si dokter jantungnya sama dokter itu nggak pernah ngobrol. Urusannya paru-paru, terus ke jantung, terus datang lagi yang ahli darah. Katanya mau periksa bapak punya darah. Ini ahli di bidang darah. Tapi mereka nggak pernah ngobrol. Pokoknya masing-masing visiting doang. Different expertise. Cuman datang visit.
Terus lapornya ke nurse itu, oh ya dokter jantung bilang jantungnya sehat. Beda dengan ngobrol-ngobrol, walaupun cuma 10 menit ngobrol-ngobrol berdasarkan ini, oh gini, lalu ketemu sesuatu, oh ini berarti kalau gini, larinya bisa ke sini. Nah, kalau gitu ini nih, ketahuan diagnosenya adalah ini. Kalau cuma visit berdasarkan, jantungnya dijaga, tinggal lapor kan, jantungnya rupanya kadang-kadang kedengeran, kadang-kadang kagak. Itu ngeri loh. Itu ngeri tuh, kadang-kadang kedengeran, kadang-kadang kagak katanya, ya kan? Itu ngeri. Tapi apa dong, gitu kan? Apa artinya tuh, gitu kan? Nah, jantungnya nggak regular, nah, atau apa? Oh darahnya kadang-kadang ngalir, kadang-kadang kagak. Nggak ngerti, kadang ngalir, kadang kagak. Dia lapor ke situ, lo mau diapain? Gitu loh. Ya kan, akhirnya duitnya habis sampai berminggu-minggu, kalau bisa nggak keluar, ditahan-tahan, akhirnya keluarnya banyak. Kalau di situ malah udah 4 hari, pulang. Kenapa pulang? Banyak yang mau masuk. Di sini mau ditahan-tahan. Kalau bisa nggak pulang. Gitu loh. Saya bukan jelek-jelekin, ya. Kalau memang kenyataan begitu, bertobatlah. Ya. Nah, jadi ambigu, ya. Terus kalau dalam zaman ini, yang tadi 4 ini, kita harus masuk ke zaman kolaborasi. Kayak tadi dokter itu 4 berkolaborasi, ngobrol, diskusi 10 menit di ruangan tersendiri. Ini pasien kita ada nih, berkolaborasi. Kamu lihat ini gimana? Sebelum operasi, kan kita berempat cek lagi terakhir. Dia dari sini ngobrol, langsung communication, direct communication. Bukan saling melapor doang. No use. Bergereja juga, ini zamannya berkolaborasi. Ya. Hasil dari riset Bilangan Research Center, mungkin teman-teman tahu di Jakarta dibentuk oleh salah satu, ya ada beberapa teman baik saya, termasuk ketuanya Andi Irawan, jago marketing, ya. Andi Irawan yang merekomen, mengendorse buku karangan saya, bestseller coaching, ya. Saya suruh dia baca, dia kasih endorse juga, Pak, ini buku bagus sekali. Dia tulis, this book is gini, Pak Paulus nulis yang orang nggak pernah pikirkan, bagus sekali. Dia endorse buku saya, Andi Irawan, kemudian Bambang Wijaya ketuanya, saya kenal juga, ya. Terus ada beberapa menti saya duduk di Bilangan Research Center, terakhir ditemukan, ya. Kepemimpinan gereja hari ini, ya, harus dijalankan kepemimpinan yang sifatnya kolaboratif. Pendeta dengan majelis bukan 2 kubu, tapi 1 kubu, kolaborasi. Karena jemaat sedang menghadapi masalah kayak gini, nggak gampang. Kita pikir mereka gampang-gampang aja, coba dibedah hidup kita, masalah kita. Emang gampang? Ada di sini yang merasa gampang hidup? Napas gampang kali ya? Hidup itu loh. Nah, jadi bukan hanya level susahnya makin lama makin susah, makin kompleks. Hidup kita tuh makin kompleks, ya, makin nggak menentu, makin nggak jelas mau kemana. Termasuk gereja juga banyak yang nggak jelas mau kemana. Yang penting ngumpul doang, yang penting ada gitu kan. Yang penting ya masih bisa ditahan ya ditahan. Kalau nggak bisa ketanya bagaimana ya nggak bisa ketanya ya udahlah. Tapi nggak bisa begitu, ya kan? Tapi kenapa bisa begitu? Karena saking kompleksnya masing-masing hidup jemaat itu. Kalau kita sebagai pemimpin gereja nggak memikirkan secara komprehensif, seperti ketika kita sedang merancang sesuatu harus komprehensif dipikirkannya, ya. Jadi saya kebetulan karena tinggal memakai, nggak sengaja saya memang kemana-mana suka pakai ilustrasi. Kita kalau ngebangun rumah, kita harus punya rencana kan, ya kan, sketch dulu. Karena saya pernah juga dibangunin rumah waktu saya masih di Tangerang oleh seorang insinyur yang datang nanya dulu, Pak Paulus mau rumah yang kayak apa? Saya mau rumah walaupun ini kecil, tetapi fungsinya bagus, layoutnya bagus. Dan saya juga mau kalau saya sekarang bisa satu lantai, 1 hari saya bisa 2 lantai. Nggak usah 3 dah gitu. Oh iya, apalagi Pak Paulus, saya mau yang kayak convenient, mau begini, mau begitu, dan dapurnya mau ada sebelah sini, begitu masuk langsung bisa masuk langsung dari dapur. Terus ada lagi yang dari pintu ini, gitu.
Terus apa lagi? Oh, saya mau di atas bumbungan rumah kita yang segitiga begitu, saya mau jadi ruangan doa di sana. Jadi ada satu ruangan gede, ruang doa. Jadi agak miring begitu, nunduk-nunduk sedikit tapi tengahnya lebar. Jadi di situ bisa ditaruh apalah. Jadi satu ruangan sendiri ya, anti panas dilapis. Nah, terus dia sketch. Nanti dia datang lagi. Oh, jadi ini, jadi ini. Lama-lama jadi blueprint. Udah kebayang, walaupun bangunannya belum jadi. Udah kebayang. Jadi hidup itu apa? Juga bergereja harus punya rencana mulai mumpung masih kecil misalnya. Bikin rencana yang baik. Sama-sama duduk. Yuk, rencanakan yang bagaimana. Sehingga nanti kalau udah gede kita nggak ada lagi yang menerusin. Kita training dia bisa menggunakan blueprint yang sama terus ke depan. Ya, bikin rencana. Kita harus bersatu padu. Nggak bisa lu gue. Lepasin semua yang kita mau. Tapi kita bisa bilang, lempar semua ke atas meja, barengan kita ngobrol. Kenapa? Ini loh, dunia kita ini loh, PUCA ini, jangan main-main. Banyak gereja yang lengah. Kalau di Jakarta terus terang, saya tentu kenal dengan gereja-gereja yang secara keuangan itu udah nggak mikir. Nggak mikir lagi, ada aja banyak. Ya, kalau yang namanya satu gereja tertentu saya tahu persembahannya satu kali kebaktian 1 minggu maksudnya ada berapa kali kebaktian, bisa 4 kali, penghasilannya 6M persembahannya ya, 6M satu kali hari Minggu, kaliin 4 minggu berapa? Nah ya, bukan omong kosong per minggu ya. Dan itu dana itu didepositokan dan sebagian untuk mendukung pelayanan misi ya, dan sebagian untuk membangun meeting room atau gedung-gedung pertemuan ya, apa-apalah, dan bikin studio yang MM-an biayanya, atau bikin radio yang MM-an biayanya ya, untuk ministry, broadcasting dan apa dan sebagainya. Sampai mereka bilang kalau ada digerakkan oleh Tuhan memberi kesembahan tapi tidak cukup uangnya, ke ATM, pulang ngantri ke ATM di luar di ATM, sebelum pulang pada ke ATM semuanya karena merasa tergerak, tapi nggak bawa duit, tapi bawa kartu ATM, ngantri. Nah, saya tahu gereja mana dan siapa yang ngelaporin ngomong ke saya tahu. Dan kita datang lihat, gila pulang gereja kita mau cepet-cepet cari gojek atau cari apa taksi itu kan pulangnya pada ruang parkir. Pada nanti mau ngapain tuh? Kasih kesembahan lewat mesin ATM. Sampai begitunya, ya kan? Nah, saya tahu ada yang seperti itu. Sampai akhirnya uang udah nggak ada masalah buat gereja itu. Mau ini, mau itu, sudah nggak ini. Tapi dia nggak tahu bahwa di balik itu orang-orang punya masalah, ya. Karena lama-lama saya dengar, gereja ini udah nggak ada, Itu gereja itu yang saya ngomong tadi itu dalam belakangnya udah nggak ada lagi, udah hilang aja gitu. Jadi apa, ya, apa ujungnya saat kita mau bergereja seperti itu? Nah, berarti kan banyak yang hilang, ya kan? Dan sistemnya hilang. Kolaborasinya nggak ada, panggilannya nggak jelas, dan lain sebagainya. Jadi menghadapi situasi zaman yang seperti ini, kita harus bisa bersatu padu, ya, bisa berkolaborasi istilahnya. Bisa apa? Berkolaborasi. Halo? Hai. Halo? Hai. Hai. Halo. Oke, ya. Nah, kalau begitu teman-teman, muncul pertanyaan ya, muncul pertanyaan yang bagaimana kita harus hidup di dalam zaman yang suka tadi ya. Tadi udah bahas sedikit tentang berkolaborasi ya. Kita hidup masih ingat di zaman kasih karunia Kristus itu di dalam kasih karunia kita harus bertumbuh bersama ya. Tanda-tandanya bahwa kita bisa bertumbuh bersama-sama, jangan lu gue,
Jangan masing-masing punya pendapat, beda boleh, tapi jangan memaksakan, tapi duduk bersama bareng, berkolaborasi, berpikir networking. Tandanya apa? Pertama, saling memperhatikan kebutuhan di antara anggota komunitas. Tandanya kita tumbuh bersama. Saling memperhatikan kebutuhan di antara anggota komunitas, membangun gaya hidup memberi, bukan meminta atau expect atau budaya suka expect orang demanding, Memanfaatkan. bisa juga ya memanfaatkan. Demanding, menuntut, bukan bukan mempunyai gaya hidup yang menuntut. Oh, gua menuntut gereja itu harus begini, gua menuntut gereja harus perhatikan gua, bukan. Memberi, lebih memberi, bukan menuntut. Ya. Saya percaya, saya juga peneliti pertumbuhan gereja. Ya, saya kalau pergi kemana-kemana, misalnya ke Amerika, kali ini saya nggak kesempatan. Biasanya saya pergi ke gereja di Warren, langsung ketemu di Warren atau dengan pastornya, salah satu ngobrol. Saya belajar. Terus waktu masih ada Bill Hybel, saya suka ngobrol juga di seminar-seminar di Midwest atau di mana. Saya datang loh dari Indonesia pakai uang sendiri karena saya adalah just growth pengawas pertumbuhan gereja, ya kan. Terus di Singapura, Edmund Chan punya gereja yang mulai dari 40 sekarang sudah 6.000 karena menggunakan kelompok sel bertumbuhnya dan menggunakan coaching method di dalam mengembangkan gerejanya. Ya, Edmund Chan yang menggerakkan discipleship making church, ya, gerakan gereja yang memuridkan, discipleship making church. Gereja-gereja ini bertumbuh karena belajar memberi, bukan belajar menuntut. Bukan bertanya apa yang gereja bisa kasih buat saya, tapi apa yang saya bisa kasih dari hidup saya, karena saya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saya bisa kasih ini, saya mungkin nggak bisa ini, saya tapi bisa kasih ini. Saya nggak bisa itu, tapi saya bisa yang itu. Semuanya sifatnya memberi. Itulah gereja yang baru diberkati itu. Ya, aneh, malah memberi malah diberkati. Aneh itu. Ternyata tidak aneh. Di Alkitab diajarkan begitu. Ya, berbahagialah orang yang beri. Daripada yang menerima. Nah, kan ada Paulus mengatakan berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Kok memberi jadi ini? Ya, itu memang sifat Allah aja, sifatnya memberi kita. Kasih karunia kan sebuah pemberian. Give. Allah aja pada dirinya sudah memberi kepada dunia ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan belajar dari Tuhan kita yang sifatnya memberi, atributnya, karakternya giving, rather than asking, apalagi demanding. Giving and giving. Jangan takut ya, karena kita memberi kita jadi miskin. Juga jangan pikir kalau memberi jadi kaya. Jangan pikir terserah Tuhan mau kasih kita bagaimana. Ya, urusan Tuhan Anda mau dikasih bagaimana. Ada ukuran takaran Kristus buat kita. Ya, makanya hidup tuh kita tuh bebas. Kenapa? Karena kita ingat begitu. Ada ukurannya yang Tuhan kasih kepada kita. Yang penting bagian kita udah jalani. Ya, hati kita yang Tuhan gerakin, kita betul-betul nyatakan itu untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk membangun saling mendukung. Apalagi kalau orang Indonesia di sini kan yang paling penting itu kuat komunitasnya. Ya, komunitasnya dibikin kuat, baru datang dibantu bagaimana supaya dapat mulai settle. Kemudian ini terus apa-apa itu barangkali daya tarik orang jadi datang mau datang ke gereja, nggak apa-apa. Ya, jangan terlalu rohani. Yang penting gereja kita rohani, nanti Tuhan berkati. Enggak. Kadang-kadang pakai cara yang dunia supaya akhirnya orang datang mengenal Kristus. Ya. Sakius orang pendek waktu ketemu Tuhan Yesus, awalnya cuma mau lihat Yesus orang apakah dia, cuma mau lihat doang. Ini Yesus siapa sih, kok rame-rame orang begini. Yesus tunggu, gua mau lihat, tapi karena badannya pendek, ya, dia naik ke atas pohon hanya untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ditangkap oleh Yesus begitu udah masuk. Begitu ketemu Tuhan Yesus, ditangkap. Akhirnya dia yang betul-betul komitmen.
Jadi banyak cara-cara yang kayak secara dunia kayak menariknya dengan cara-cara dunia. Tapi setelah di gereja akhirnya dia menemukan Kristus. Kenapa nggak pakai cara itu? Kenapa mesti takut? Kok pakai cara-cara dunia? Ya bukan yang duniawi sekali. Ya, maksudnya cara-cara dunia misalnya membantu keadilan yang hidupnya di dunia ini nggak adil. Dia ketemu kita terus diajak. Ya, atau ada program tertentu yang kayaknya di gereja dan program penjangkauan yang sampai orang itu ngalamin diberkati, ditolong dan sebagainya. Akhirnya dia menemukan Kristus di gereja ini. Banyaknya oleh karena itu. Kenapa enggak? Ya. Di satu gereja di Jakarta itu wanita bijak kuat sekali itunya programnya. Gereja itu cepat sekali berkembang. Wanita-wanita pada datang karena melalui program wanita bijak itu orang hidupnya dirubah. Belum pada ke gereja. Akhirnya diajak tetangga muda atau apapun itu kan wanita bijak misalnya. Sekarang sih udah ada lagi yang model-model bukan cuma itu tapi mirip-mirip namanya untuk bapak-bapak, untuk menjangkau ibu-ibu, ya PA di sana sini. Ya hari Minggu diajak gitu. Akhirnya gereja jadi penuh melalui cara itu, ya. Jadi ada program-program yang betul-betul menjangkau tanpa ada maksud yang macam-macam, tapi akhirnya dia mau cari tahu kita kemana, kita percaya siapa, ya lama-lama orang itu akhirnya percaya Tuhan. Kalau di Sydney tadi saya cerita sama ibu, tadi ada seorang pendeta, dia kebetulan dia sengaja bikin bisnis, dia panggilin orang-orang kerja orang Indonesia di dia, bisnis kebetulan Tuhan berkati. Ya, lama-lama orang-orang yang diberkati ini yang tadinya nggak kenal Tuhan dan sebagainya kerja di situ, perusahaannya diberkati, ya, dan kebetulan digembalain di situ. Orang itu akhirnya pada ke gereja itu, akhirnya cepat sekali berkembangnya dan di situ terjadi komunitas. Ya, jadi kayak ada embel-embel dulu, nggak langsung, terus orang itu senang, dia merasa di-touch hidupnya, merasa diperhatikan, akhirnya dia datang, dia cari tahu apa yang menjadi kekuatan, apa yang ngedrive orang-orang nolong dia. Akhirnya dia menemukan Kristus. Lalu di situ ada program discipleship yang bagus. Kan begitu. Kenapa enggak gitu? Asal kita mau, ya. Nah, jadi tanda-tandanya kita coba yang kedua membangun gaya hidup mandiri, ya. Kemudian kita hindarkan konflik yang tidak perlu. Kalau kita mau berkolaborasi, kita hidup, mau tumbuh bersama, hindarkan konflik yang tidak perlu. Boleh nggak konflik? Menurut Anda boleh nggak konflik? Boleh. Tapi yang nggak perlu ya nggak usah dibikin-bikin, gitu kan? Kalau ada konflik, selesaikan konfliknya, jadi dewasa. Ya. Saya kalau ketemu dengan suami istri yang suka ribut, pertama saya nggak kaget. Yang kedua saya ajarin mereka, kamu nggak usah kaget. Yang penting kamu bisa ketemu jalan keluarnya. Anak-anak mau lihat pola hidup papa mama yang walaupun ribut akhirnya ada solusi. Itu yang mereka mau pelajarin. Karena hidup ini nggak ada yang perfect. Suami istri bisa ribut sampai keras, sampai mau cerai segala, tapi akhirnya mereka bisa rujuk dan mereka bisa cari ketemu solusi yang baik. Itu yang anak-anak mau pelajarin. Karena yang nyata adalah konflik tidak pernah bisa dihindarkan. Di mana-mana konflik. Yang penting belajar menyelesaikan konfliknya. Itu yang paling penting. Nah, kalau ada gereja yang bisa seperti ini kan tumbuh bersamanya jadi baik, ya. Kesatuannya jadi baik. Bukan ngejelek-jelekin, bukan nyari-nyari kelemahan orang. Semua orang juga ada salahnya, ada lemahnya, ya kan? Tapi mulai menggali apa yang masih bagus, dirawat dan sebagainya. Jadikan gereja yang berbeda dengan gereja yang lain. Lalu yang keempat, tandanya orang yang hidup tumbuh bersama di dalam kasih karunia Kristus, meningkatkan kecerdasan menghadapi tantangan PUCA tadi. Harus cerdas. Nih ada PUCA, cerdas. Bagaimana? Ya, kita meningkatkan kecerdasan, ya. Makanya ada nih orang yang bikin begini nih, bagus sekali ya. Ketika dunia tidak menentu, volatile, turun naik, ya, maka kita harus membangun visi yang jelas. Dunia lagi turun naik, oke? Kita harus membuat visi yang jelas. Hidup ini visinya apa? Dreamnya apa? Supaya
ketika dunia lagi turun naik, kita nggak ikut-ikutan turun naik karena kita didirect oleh sebuah visi dalam hidup ini. Saya mau ke sana, saya mau cari sampai ketemu visi yang Tuhan mau saya lihat. Nah, gereja siapkan perangkat itu bagaimana menemukan visi Allah dalam hidupnya. Bukan tidak mungkin. Kalau enggak kita akan diombang-ambingkan seumur hidup. Saya mau kasih tahu teman-teman, ya, ada orang yang sampai umur 50, 60 hidupnya terus ombang-ambing, nggak tahu dia mau pergi kemana. Kasihan, kenapa nggak dari 20 tahun, 30 tahun dia udah menemukan visi? Masa mau sampai umur 50, 60 tahun dia nggak tahu mesti kemana hidupnya? Terlalu lama. Ajarin anak muda, ajarin generasi muda untuk menemukan visi. Ada pelatihannya, ada pembekalannya, ada pembinaannya, ada step by stepnya. Diajak untuk berdoa, berdoanya bagaimana, baca Alkitab bagian mana, sampai Tuhan bekerja memberitahukan, ini loh hidup kamu, destiny kamu, jalan hidup kamu, aku mau dalam hidup kamu temukan talenta kamu apa dan sebagainya. Jangan tunggu sampai udah 50, 60 masih nanya, saya nggak tahu Tuhan mau bawa saya kemana, Tuhan saya nggak tahu arah hidup saya kemana. Masa sampai 60 tahun masih nyari? Kenapa nggak dari 20 tahun, 30 tahun masih muda udah mengenal tuh Tuhan punya jalan? Ya, saya tidak menyalahkan kalau ada teman-teman yang ada pada kondisi itu, tapi belum terlambat untuk mulai. Ketika dunia volatile, bangunlah faith yang lain, yaitu visi. Ini faith juga, volatility, bangun visi. Uncertainty, bangun yang bisa kita bisa lebih mengerti. Ya, di tengah-tengah ketidakpastian, bangunlah sesuatu yang kita bisa mengerti, ya, yang kita bisa pahami bersama, understanding, saling menghargai, saling memahami bersama. Jangan terus-menerus terombang-ambing karena sesuatu yang tidak certain, ya. Ketika dunia kompleks, ya, dunia kompleks kita bangun dengan sesuatu yang harus clear, clarity. Kompleks nih, ini banyak kompleks. Oh ini nggak simple, ini itu. Bikin yang sesuatu yang clear. Bergereja clear, berumah tangga clear, menjadi orang tua clear, ke anaknya itu clear. Ini dunia kompleks. Kalau orang tuanya, iya mama juga bingung menghadapi dunia ini, nah gimana? Anak bertanya sama papa mama, Pak, kok tambah lama dunia tambah kompleks ya, ruwet ya? Iya papa mama juga bingung kompleks kayak apa. Lo papa aja bingung, papa bina gua anak. Bikin yang clear. Parenting, apa yang clear di dalam parenting? Ya, jadi manajer di perusahaan, jadi leader, apa yang clear Anda menjadi leader? Bikin itu, ya. Lawan complexity dengan clarity, lawan, bukan menyerah, bukan terima begitu aja, lawan. Ya, karena Tuhan selalu menempatkan kita di dunia seperti dunia perang rohani, lawan. Dalam peperangan harus dilawan, jangan takut, nanti ada reward dari Tuhan. Ya. Kemudian dunia ambiguity, bingung, ya. Ambiguity sesuatu yang dilihat, tuh interpretasinya nggak ada yang pasti ini atau itu, ya. Ya langsung bangun sikap agility, agile. Tanggap, cepat, cerdas, nangkep situasi ini, langsung bikin plan A, nggak bisa langsung ke plan B. Dalam waktu cepat ada plan C. Agile, tangkas, cermat, cepat. Perusahaan hari ini yang maju walaupun ditempat oleh berbagai ini, ya, di COVID dan segala macam, ya, ternyata perusahaan yang membangun agility management yang baik. Oke, keadaan toko mau tutup nih, ini udah mulai menurun. Langsung bikin strategi yang agile, cepat, tanggap, pelajari, lalu bikin yang plan B-nya bagaimana. Mereka yang begini nih yang survive, bahkan lebih maju lagi, melesat sampai pada tantangan berikutnya. Agile lagi, nggak ada yang terlalu mesti dipastiin, mesti begini formulanya, rumusnya mesti begini, kagak ada. Dalam dunia yang volatility, yang ambiguity ini, agility jawabannya. Dan gereja-gereja yang sampai sekarang terus maju, saya terakhir ketemu dengan Pastor Jose dari JPCC yang sekarang jemaatnya udah 20.000, ya, dan ada gereja di mana-mana anak muda itu dimenangkan luar biasa. Waktu dia sharingkan rahasianya, agility yang dia pakai. Pemuda sekarang dinamikanya kayak apa, dipelajari, duduk sama-sama. Pemuda diundang, pemuda maunya apa? Mau gini-gini, oke, kita
langsung aja. Udah nggak pakai ribut-ribut doktrin. Turun ke dalam dunia orang mati kayak apa? Apa dunia orang mati apa bagaimana? Masih turun ke dalam dunia orang mati. Mestinya nggak begini, udah gitu. Wah, itu nggak aja lagi. Itu mah udah fix ya udahlah, ya udah ada di apa namanya misalnya pengakuan iman rasul yang umurnya produk pengakuan itu udah hampir 2000 tahun yang udah dipakai Tuhan berabad-abad. Jangan dibongkar-bongkar, capek deh. Jangan dibongkar-bongkar. Kan udah Tuhan udah pimpin 2000 tahun berjalan, ya kan? Yang gitu-gitu jangan dibongkar. Yang mesti dibongkar adalah waktu dunia lagi bergerak cepat-cepat begini, kita mesti cepat juga bergeraknya, lawannya bagaimana? Nah ini yang Tuhan mau kita hidup di dunia ini. Ya, ini yang mesti diajarkan kepada generasi muda hari ini. Mereka jangan berdiam diri, terus menerima aja kenyataannya. Udahlah begini dunia, ya lagi susah begini gitu. Semua orang juga susah. Kayak kita kok, kita bukan sendirian kok. Yes, but in one level, but in another level, at the other level, kita mesti berbeda berpikirnya. Ya, di situ Tuhan mau bikin maju, bukan hanya untuk gereja, buat hidup kita juga. Ya. Buat kita menjadi lebih smart, menjadi lebih cerdas menghadapi ini itu. Jangan ada berpikir saya udah tua, saya nggak bisa apa-apa. Tua umur, that's only a number. Teman-teman saya yang umur 80 lebih, energik sekali sampai saya bilang, Koko, saya iri, saya masih 20 tahun dibandingin Koko jauh. Tapi Koko kenapa masih berpikir begitu dinamis ini? Dia bilang sederhana, age is only a number. Your heart is number one. Your heart is still number one. Masih tetap merasa muda, ya masih tetap berenergi. Saya terus berdoa sama Tuhan. Walaupun saya mungkin sudah menurun badan saya dan saya mungkin nggak perlu harus seperti waktu masih muda, tapi saya masih bisa pakai pikiran saya untuk siap dengan cara yang berbeda. Karena kita hadapin dunia yang tambah kacau, tambah ruwet. Dunia ini, lihat nanti 10 tahun lagi ruwetnya udah nggak bisa dijelasin lagi kayak apa. Nanti yang kedua teknologi ini habis makan siang lebih seru lagi. Bagaimana kita menggunakan AI nanti? Ya, bagaimana kita gunakan? Di sisi yang lain, AI itu bisa merusak dunia, tapi kita bisa pakai itu. Kenapa enggak? Ya kan? Nah, kerahkan anak muda yang pada senang pada AI itu. Apa yang dia bisa buat gereja? Bagaimana menjangkau orang sekarang? Enggak melalui yang konvensional lagi. Mungkin melalui cara-cara yang lain. Itu juga ministry. Itu bisa diberkati oleh Tuhan. Kenapa enggak? Ya. Nah ini yang mau saya ringkas. Jadi kita harus dengan cerdas menghadapi tantangan ini. Ya. Jadi mari kita bangun hidup kita. Ya. Ada vision, ada understanding, ada clarity, ada agility. Semuanya buka juga. Ya. Nah baik. Kita baca Yohanes 1 sampai ayat 16 bersama-sama untuk menutup sesi ini. Kalau ada yang mau tanya jawab, silakan ya. Mungkin kalau nggak salah makanya jam 12.30. Sekarang boleh tahu jam berapa? 21 ya. Ya, nanti ada 10 menit untuk question and answer sebelum kita makan siang ya. Atau mau diperpanjang sendiri juga boleh ya. Kita baca bersama-sama Yohanes 1 ayat 16 ya. 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia itu Tuhan kasih kepada kita tuh kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace, grace upon grace. Tidak sekali, berkali-kali grace itu dikasih kepada kita. Jangan pernah menyerah. Maju terus. Amin. Amin. Ya, bersatu. Berkolaborasi, hadapin yang nggak penting-penting, melawan untuk kemajuan kebangunan tubuh Kristus. Ya, karena kasih karunia itu bukan cuma sekali dikasih berkali-kali. Tiap hari ada rahmat Tuhan baru. Berani untuk mengatakan demikian. Ya. Tuhan berkati dan saya tutup sesi saya. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, penasaran mau nanya. Ya, ayo silakan. Izinkan saya minum dulu sebentar. Saya mau tanya.
Jadi kalau ada yang nanti nggak ikut session kedua, kita juga ada offering kalau mau membantu. Tapi kita nggak ada ATM. ATM-nya jauh di sana, Bellflower. Kita ada kotak di situ kalau mau. Ya, jadi kalau nggak ada pertanyaan kita akan makan. Siapa ada yang bertanya? Oh, sorry, ini Pak. Boleh saya sambil duduk? Boleh ya. Boleh, boleh ya. Ini rupanya kakinya nggak bisa dilawan, sakit juga. Ya. Ada dua pertanyaan simpel, tapi saya mau bilang terima kasih dulu kepada Pak Andre dan Pak Yudhisa. Andre. Karena undangan pemberitahuan di flyer ini, Pak Andre sering ke gereja kami di mana gembala sidangnya ada di sini, sampai saya lihat. Pak Yudhisa teman kami lama dari 2005-2009. Bersama-sama kami memulai persekutuan doa misi MPR. Lalu saya juga mengapa saya kesini, karena saya lihat flyer ada nama pendeta Paulus Kurnia. Ya. Kalau saya lihat, saya pernah dengar di mana. Begitu. Tadi Pak Paulus mengatakan tentang gereja Kristus, ya. Ada teman saya, George Sanusi, mungkin Bapak kenal ya, George Sanusi di Singapura. Dia dari gereja Kristus. Lalu Bapak menyebut STT Cipanas. Ada teman saya di sana, Arman Barus, mungkin kenal. Tahun 76 kami bersama-sama memulai gereja di Singapura. Ya. Mungkin Bapak pernah singgah situ ya? Ya. Oke. Pertanyaan simpel ya. Iya, Pak. Tapi menurut saya penting untuk kami ketahui. Iya. Karena pandemi, maka 2 tahun terakhir ada gereja melalui YouTube ya, melalui smartphone, TV. Jadi orang mengikuti ibadah melalui HP, melalui televisi. Tapi sekarang pandemi sudah mulai teratasi. Ya. Tapi masih ada orang tersisa dampaknya. Karena pengalaman bisa mengikuti khotbah atau ibadah melalui digital, ya teruskan sampai sekarang ini. Masih ada. Ya. Nah, bagaimana kita meng-approach mereka supaya hadir lagi ke gereja secara klasik ya. Walaupun itu masih bisa bukan diperdebatkan, tapi kita bisa pikirkan apa masih perlu orang hadir langsung beribadah di gereja. Mungkin Bapak tolong kasih penjelasan. Yang kedua, tentang persembahan syukur ya, perpuluhan ya. Karena kemajuan dewasa ini orang bisa memberi persembahan bersyukur melalui langsung ke ATM. Ke ATM atau kirim ya, transfer ya. Tapi dalam Alkitab, apakah itu masih berlaku? Malaiki 3:10 ya, bawalah persembahan kami, bawa, berarti datang ke gereja. Apa itu tidak berlaku lagi karena bisa transfer ya. Itu pertanyaan saya. Makanya Pak. Ya, boleh saya minta mic-nya? Oh, Ya, bisa dengar. Jadi kita zaman ini dipaksa untuk melihat kembali cara-cara sekali lagi, metode-metode yang kita pakai selama ini dalam bergereja, dalam bersekutu. Kita dipaksa untuk melihat kembali terkait dengan cara-cara. Kalau terkait dengan ajaran Alkitab, kita mesti sangat concern. Misalnya nih, karena perubahan zaman, apa yang kita percaya di Alkitab tentang ayat ini bergeser menjadi tidak benar, misalnya itu mesti kita concern. Ya. Bergeser pada pengajaran yang akhirnya keliru. Kalau bertahun-tahun
dikatakan bahwa Yesus adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Lalu sekarang ada orang yang bilang, pendeta yang bilang Yesus juga manusia, tidak sepenuhnya dia Tuhan atau apalah namanya. Itu harus menjadi concern kita yang terutama, karena itu terkait dengan iman. Tapi kalau yang terkait dengan cara-cara, itu malah kita mesti berpikir lebih out of the box lagi. Bukan soal di gereja apa nggak di gereja, misalnya begitu. Termasuk juga perpuluhan dibawanya kemana. Karena yang kita mesti tahu betul-betul adalah esensinya, pada hakikatnya, pada intinya, yang Tuhan mau dari hati kita bagaimana. Nah, cara-cara itu barangkali penting untuk mendisiplinkan kita, ya, membiasakan kita ada baiknya, mendisiplinkan, membiasakan kita. Misal ke gereja, kayak di rumah aja atau di gereja yang lebih baik di pertemuan kayak gini on-site. Pandemi orang pakai on-site, sekarang off-site atau on-site. Kalau dulu online, ya kan? Itu kan cara kan? Mau nggak dipaksa kita ke online gara-gara waktu di online bergereja nggak kita? Bergereja. Tapi ya sambil ngopi, ya kan? Sambil goreng nasi goreng. Bergerejanya jadi model lain, ya kan? Terus kira-kira di sorga kalau kita ke gerejanya model-model sambil masak nasi goreng super mie, berarti gereja lagi berjalan 60 menit. Kira-kira dari sorga akan nanya nggak sih, lu lagi ngapain sih? Kok model ke gereja lu ibadah sekarang lu sambil bikin nasi goreng? Kira-kira di sorga ngurusin nggak sih urusan gitu? Ngurusin nggak sih? Kira-kira. Terus ada lagi dengan cara yang lain, ada yang begini. Ada yang di masa COVID dia lawan. Ya, apa-apa ke gereja, COVID nggak ada itu, kita kalahkan COVID dengan nama Tuhan Yesus. Tetap ke gereja, akhirnya dianya sendiri pendetanya kena COVID. Kita nggak percaya adanya COVID, kayak gitu, ya kan? Jadi akhirnya gini, isunya jatuhnya ke cara, metodologi. Padahal cara yang sekarang kita tahu baik sebelum COVID, terus pikirnya kita mau kembali menjadi baik lagi sebelum COVID. Kan COVID udah teratasi. Kita pikir kita akan kembalikan. Padahal masih ada cara yang lebih baik lagi mestinya. Bergereja, ya apa tuh? Nah ini perlu diskusi. Ya, perlu diskusi. Kenapa ada orang pakai cara-cara ini? Akhirnya orang itu bisa mengenal Kristus. Akhirnya dia bertumbuh dengan cara tertentu. Bagus tadi pakai digital, pakai apa dan sebagainya. Cuman kitanya aja yang udah keikat dengan cara-cara. Jadi cara-cara itu harus out of the box. Nah sekarang yang baik kalau nggak ditinggalkan dan masih dipegang juga nggak salah. Yang baik nih, ya on-site misalnya, ya kan dasar Alkitabnya juga ada on-site. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 ya, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan, baiklah saling menasehati satu dengan yang lain karena hari Tuhan udah mendekat. Jadi kalau ada apa-apa, mari kita saling kasih tahu gini-gini. Tuhan udah dekat loh. Kamu hidupnya kok nggak begini. Nah, mungkin di onsite itu jadi ketemu interaktif kan, ya kan? Tapi kalau nggak ketemu, bisa juga memberitahukan orang melalui WA kan dan sebagainya ya. Tapi kalau memang ada yang masih tetap onsite, jalanin yang masih bagus, jalanin. Tapi jangan terlalu berharap onsite itu adalah the best way of doing the church. That's not always the best way, ya kan? Waktu Yitro ngelihat Musa jadi pemimpin satu, terus semuanya sampai 10.000 orang tuh dibawa ke kepemimpinan Musa. Yitro itunya apa namanya tuannya kan, dia bilang Moses, ya anak menantu, apa yang kamu lakukan itu that's not the best way to do. Kamu harus membagi-bagi kepemimpinan menjadi kepemimpinan atas 500 orang, 1.000 orang satu pemimpin. 500 ada sepemimpin lagi, di atas 10.000 ada satu pemimpin lagi. Jadi kamu harus bagi, kamu punya leadership itu didelegasikan ke berbagai pemimpin di bawah-bawahnya. Kamu jangan seorang diri dari pagi sampai sore, kamu tunggu ketemu orang advocating, kasih consulting. Musa, nih dia nih nyerobot istri gue,
Gimana? Nah, terus satu lagi, ini ayam gua digoreng sama tetangga. Ya, datang lagi ke Musa. Si Yetro pada zaman itu udah punya hikmat, bilang Musa, that's not the best thing to do. That's not the best way to do it. Bikin ya pemimpin-pemimpin yang bersap-sap supaya masing-masing dibagi-bagi tugas. Supaya kamu jangan sendirian apa-apa. Itu bicara soal apa? Pada intinya itu bicara kamu harus pakai cara yang the best. Sekarang kita di zaman VUCA. Jangan-jangan kita mesti duduk sama-sama ulang lagi loh cara bergerejanya bagaimana tanpa mereduksi kebenaran firman Tuhan, tanpa mereduksi ya, tanpa mengurangi atau mendiskon kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Misalkan ayat firman yang aku pegang ini kita cuma ganti cara dari A ke B, tapi akhirnya orang bisa dikenal pada Kristus. Ternyata enggak. Cuman untuk ganti cara itu nggak gampang karena ada orang yang setuju, nggak setuju. Bikin perubahan itu mesti ada prosesnya sampai akhirnya jalannya smooth. Ada yang udah males lah, capek, udah segini ngapain mikir-mikir. Gue ke gereja aja udah cukup lah. Gue titipin sedikit kolektor 20 perak, udah lah di situ. Misalnya gitu ya. Nah, ada yang begitu, ya udah nggak apa-apa kan. Semua orang beda-beda ya kan. Tapi kan orang-orang yang sadar bersatu padu untuk bikin sebuah kegerakan masing-masing di zamannya. Jadi onsite, online, saya melihatnya malah lebih dari sekedar itu. Barangkali ada hal lain. Nah, sekarang dipakai hybrid. Mungkin itu jalan keluar yang baik juga kan. Hybrid, yang mau datang, yang di rumah. Ya dulu kayak di anggota jemaat saya ya di gereja Ketapang 2000. Zaman dulu aja itu juga sekitar 100 orang tua nggak bisa datang ke gereja. Dengerin khotbah juga enggak, di broadcast juga enggak, ada radionya juga, FM siaran gereja kita nggak masuk ke radio. Kalau di Manado, Gemim Kristus tuh saya sering khotbah di Gemim Kristus ya di Samratu. Ya Pak mungkin tahu ya, di Gemim Kristus di Samratulangi di Manado itu ada radio. Saya dikasih tahu Pak jam kedua Bapak punya khotbah masuk ke radio. Online, Skype, live, ya oke. Itu menyebar seluruh Manado, sekitarnya dengerin khotbah saya. Tapi kan gereja nggak ada yang begitu. Tapi sekarang ada hybrid, mungkin baik. Karena ada 100 di gereja saya, 100 orang tua yang nggak ke gereja nggak bisa karena kakinya ya buat jalan, pakai tongkat juga, tongkatnya juga kalah ya, karena kuat badannya. Ada lagi yang invalid yang lain-lainnya. Ya, mungkin dengan hybrid anaknya bisa bantu nyalain video ya. Terus persembahannya gimana? Ya ada yang nitip anaknya, penting sampai ke gereja ya kan, pakai transfer, yang penting nyampe ke gereja. Cuman kan prinsipnya soal pertanyaan tadi Bapak itu kan soal perpuluhan masih Tuhan minta apa enggak gitu kan ya. Misalnya itu. Tentang caranya sekali lagi saya selalu bilang cara harus out of the box. Ya, masa kalau pakai cara ini itu terus Tuhan komplain di atas, ATM ya, nggak benar tuh. Masa Tuhan ngurusin yang repot-repot begitu, kan? Ya kan? Nah, jadi intinya pertanyaan itu tadi lebih ke arah, kan juga ada perdebatan yang lagi seru tuh di Indonesia belakang ini, ya banyak sekali YouTube itu. Perpuluhan udah bukan kewajiban atau dan sebagainya. Siapa yang bilang wajib, siapa yang bilang nggak wajib? Lu dua-duanya kalau nggak ngerti artinya memberi persembahan, lu mau bilang wajib atau wajib, lu salah juga, nggak benar tuh cara melihatnya. Kan persembahan itu kan dari hati. Berapa besarnya kan tergerak dari hati kamu. Waktu Tuhan mesti disiplinkan Israel, dia pakai angka 10%. Kan yang dia minta bukan soal 10%, malah di perjanjian baru. Walaupun tidak di-mention tetap apa yang diberikan pada Allah pada ini. Maksudnya intinya yang harus diambil. Ada bagian Tuhan yang kita mau dukung, bagian Tuhan ya sisihkan gitu kan. Lalu malah disuruh persembahkan hidup kamu, Roma pasal 12 ya kan, ayat 1, dan persembahkan seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan kami yang sejati. Itu bukan bicara soal angka ya.
Jadi kalau teman-teman yang kehidupan kerohaniannya bertumbuh, nggak dituntut 10 atau 20%. Kalau ada Anda memiliki lebih, Anda mau kasih buat gereja lagi ini, kan nggak dihitung-hitung, kan hati kami gitu kan dia. Ya bahkan yang janda itu yang hanya ngasih 2 sen itu bunyi, itu kan nggak lebih dari 10% boro-boro, malah lebih katanya dari 10 kalau bicara pakai angka. Tapi kan duitnya cuma 2 sen per ting gitu, koin jatuh. Yang lain mah nggak kedengaran karena bukan koin kan cuma 5 perak, 10, 25, 50, $1 ya kan, itu ketahuan. Jadi kalau di sini kalau mau tahu ya kolektornya siapa yang banyak tuh, ya nanti kasih bunyi yang ada bawahnya kalem. Ya. Jadi kalau ting ya koin tuh berarti kasih koin. Yang nggak bunyi berarti bukan koin. Kan bukan itu maksud saya, ya, bukan besarnya angka di situ. Jadi saya mau challenge bahkan, mari kita berpikir out of the box, di luar box yang selama ini kita pikir ini loh cara. Kalau cara jangan terlalu banyak diperdebatkan, ya. Tapi kalau prinsip boleh kita debatkan, jangan sampai ada ajaran-ajaran kita yang tidak sejalan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi kalau prinsip, kalau cara, the way, metodologi, dipikirin yang lebih kreatif untuk zaman ini, yang lebih tepat bagaimana. Ya. Mudah-mudahan membantu. Dari prinsip ini yang saya bisa bagikan dari pemahaman saya dalam bergereja. Udah habis waktunya? Ya, udah cukup ya? Setuju? Apanya setuju? Bentar, ada yang bunyi. Bentar. Oh, di sini gedurnya. Ya, rupanya udah keroncongan ya. Mungkin ada mana bunyi dari perut saya. Nah, jadi kita makan dulu ya. Nah, Pak Andre, Ya. arahkan kita. Oh, siapa? Pak Hans. Bisa minta tolong untuk doa benar. Iya. Pak Hans. Ya, silakan Pak Pendeta. Minta Pak Pendeta. Saya belum lapar nih. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih kami menyelesaikan sesi pertama dari seminar ini. Saatnya kami hendak makan bersama. Maka kiranya Tuhan memberkati apa yang kami terima, makanan yang memang kami sucikan, kuduskan itu. Berkatilah semua saudara yang telah menyiapkannya, dan biar kami semua bersyukur kami dapat menikmati makanan ini. Kami mohon Engkau bersama kami menikmati session berikutnya, sehingga kami dapat memperoleh sesuatu untuk pelayanan kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.